wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jai Haji Pamungkas, NPM 201446320 dari kelas A8 2020. Baik, di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat tempat pensil dengan menggunakan bahan dasar kardus dan dihiasi oleh kolase menggunakan biji-bijian. Dan di sini saya akan menggunakan berbagai alat, yaitu ada gunting, ada penggaris, ada cutter, ada lem tembak, dan ada pensil. Adapun bahan yang digunakan yaitu ada bahan utama, ada kardus, ada biji-bijian seperti jagung, beras, ada padi, terus ada kacang tanah, kain flanel, dan kertas warna putih, dan satu lagi ada lem. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu buatlah pola terlebih dahulu pada kardus dengan ukuran yang diinginkan. Kedua, kita bisa memotong kardus yang telah kita buat pola, dan selanjutnya kita membuat lingkaran atau tabung dari kardus tersebut dan ditempeli oleh double tip atau lem yang lainnya. Bisa digunakan juga lem yang ada. Selanjutnya buatlah tutup tabung bagian bawah dengan menyesuaikan ukuran tabung. Dan selanjutnya gunting tutup tabung. Setelah itu buatlah pola pada kertas yang warna putih untuk lapisan luar dari tabung agar bisa dibuat pola flora. Selanjutnya potong pola yang telah digambar pada kertas, sesuaikan dengan ukuran tabung. Selanjutnya buatlah motif atau pola gambar flora pada kertas tersebut sesuai yang diinginkan. Di sini saya membuat pola bunga. Selanjutnya yaitu kita membuka lem yang telah menempel di tabung, yaitu lem double tip, untuk ditempelkan kertas yang sudah dibuat pola atau gambar. Pastikan kertas yang kita buat itu sesuai dengan diameter tabung. Lalu berikan lem pada setiap gambar agar bisa ditempeli oleh biji-bijian seperti padi, beras, kacang tanah, dan jagung. Buatlah pola batang dari pohon bunga tersebut menggunakan kain flanel berwarna coklat, dan untuk daun menggunakan warna hijau. Inilah hasil dari tempat pensil dengan hiasan kolase biji-bijian.
limbah atau lem bakar, kemudian sendok plastik, ada plastik bekas dan juga kardus, kita bisa guling, dan yang terakhir adalah cat semprot. Langkah yang pertama, potong sendok plastik dengan mengambil bagian bawahnya saja. Selanjutnya, potong kardus membentuk sebuah lingkaran. Kemudian, tempelkan potongan sendok bagian bawah tadi di bagian pinggir kardus menggunakan lem mengelilingi membentuk lingkaran. Kemudian, tempelkan lagi bagian kedua sama seperti tadi di bagian pinggir kardus di sela-sela tempelan sendok yang pertama. Langkah selanjutnya, warnai sendok dengan menggunakan cat semprot. Ambil plastik dan potong, setelah itu isikan dakron di dalamnya dengan membentuk bola kecil dan diikat dengan tali pada bagian belakangnya. Kemudian, tempelkan plastik yang berisi dakron tadi di tengah-tengah bagian kardus yang kosong, yang bagian pinggirnya sudah dihiasi dengan sendok. Tempelkan mutiara renteng di pinggir plastik yang berisi dakron berbentuk bulat. Kemudian, buat kembali sama langkahnya seperti tadi. Setelah semua sudah menjadi dua bagian, potong tali dan tempelkan di bagian belakang kardus untuk menghubungkan hiasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Safira Putri, NPM 20144600332 dari kelas A8 20. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat tote bag eco-print dengan motif dedaunan. Untuk itu, saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang harus digunakan. Yang pertama, alat yang harus digunakan adalah batu atau bisa menggunakan palu. Yang kedua adalah tawas untuk mordanting dan nanti akan menjadi fiksasi. Yang ketiga ada plastik untuk alas dari daun ke tasnya. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan yaitu ada daun-daunan. Di sini saya menggunakan daun pepaya dan daun paku. Selanjutnya ada tote bag atau tas eco-print sendiri. Di sini memakai bahan belaju. Untuk yang pertama, sebelum tas digunakan sebagai eco-print, sebaiknya dilakukan teknik mordanting, yaitu merendam tas pada rebusan air tawas selama 15 menit. Setelah itu matikan kompor dan tunggu hingga semalaman penuh. Gunanya untuk mengunci warna pada daun yang akan digunakan sebagai eco-print. Setelah perendaman, jemur kain hingga kering. Setelah kering, eco-print bisa dilakukan. Pertama-tama, alasi dalam tote bag dengan plastik agar warna tidak tembus. Selanjutnya, letakkan daun pada tas. Lalu, lapisi daun menggunakan plastik bekas supaya
daun yang dipukul itu tidak hancur dan warnanya juga akan lebih pekat. Lakukan pemukulan hingga merata, hingga daun-daun itu terpukul hingga sampai ke pinggir-pinggirnya, hingga membentuk pola bentuk daun secara sempurna. Setelah dirasa terpukul secara keseluruhan, buka alas plastik secara perlahan-lahan. Lakukan hal yang sama pada daun yang lain. Gunakan daun lain untuk tambahan motif lainnya. Di sini saya menggunakan daun paku untuk motif tambahan. Kalian bisa menggunakan daun yang lain supaya motif yang digunakan lebih bervariasi. Pola pada motif juga disesuaikan sesuai keinginan kalian masing-masing. Kalian juga bisa tambahkan bunga untuk menambah hiasan pada pola kalian. Setelah dirasa cukup, maka tas tote bag eco-print sudah jadi, sudah siap digunakan. Namun sebelum itu, rendam tote bag eco-print itu dalam rendaman air tawas selama semalaman. Gunanya untuk mengunci warna daun pada tas, sehingga nantinya jika akan dicuci, warna daun itu tidak luntur. Di sini ada lem tembak, kemudian ada gunting, kemudian ada stik es krim, dan yang terakhir yaitu ada kain panel. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama kita siapkan stik es krim, kemudian kita susun stik es krim dengan rapi. Di sini kita dapat menyiapkan 19 biji stik es krim atau lebih, menyesuaikan saja dengan ukuran. Kemudian kita ambil satu stik es krim dan diberi lem, kemudian kita tempelkan di atas stik es krim yang sudah disusun. Kita lakukan sebanyak 4 kali, yang ditempelkan di bagian atas dan juga bagian bawah, untuk merekatkan stik es krim satu dengan yang lainnya. Langkah yang selanjutnya itu kita akan membuat bunga matahari dengan menggunting kain planner membentuk segi 4 kecil. Kemudian kita gunting pinggir bagian kanan dan kiri. Setelah itu kita beri lem di bagian bawah, kemudian kita rekatkan hingga menjadi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuat biji matahari yang akan kita gunting panjangnya memanjang kecil, kemudian kita gunting pinggir-pinggir dari bagian panjangnya sudah terbentuk. Setelah itu kita gulung dan kemudian diberi lem. Langkah selanjutnya kita beri lem di bunga yang sudah dibuat dan kita tempelkan di biji matahari yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya untuk membuat daun, kita pola terlebih dahulu di atas kain panel, kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita gambar di atas kain panel. Selanjutnya kita akan membuat pot bunga. Kita pola terlebih dahulu di atas kain panel, kemudian nanti kita gunting. Yang selanjutnya yaitu kita membuat tangkai bunga matahari dengan menggunting kain panel sesuai dengan bentuk tangkai. Kemudian kita siapkan tangkai tersebut dan diberi lem, kemudian kita tempelkan di stik es krim yang sudah disusun terlebih dahulu.
Jadi video ini adalah tutorial cara membuat gantungan kunci dari flanel. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah keterampilan. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu kain flanel, gunting, lem, dan gantungan kunci. Jadi pertama kita gunting kain flanel sesuai dengan ini, lurus seperti ini. Nah, selesai digunting, selanjutnya setelah itu gunting juga yang berwarna pink. Pastikan yang warna pink ini lebih kecil daripada yang warna coklat. Karena warna coklat ini akan kita buat sebagai titik tengahnya. Digunting seperti ini. Selanjutnya dilem, selanjutnya dilipat dengan rapi. Itu dia cara melipatnya. Jadi kita berlem seperti ini. Setelah itu kita gulung-gulung. Fungsi lem ini untuk mempererat bagian bulatannya ini agar lebih rapi. Nah, jadi seperti ini guys. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama tapi dengan warna yang berbeda, yaitu yang warna pink. Jadi ini selanjutnya ditempel agar berbentuk seperti bunga. Nah, selanjutnya kita lem di sini. Selanjutnya, eratkan perekat gantungan kunci pada bunga dari flanel tersebut. Baiklah, ini dia gantungan kunci dari flanel.